Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang telah bergabung. Lisa ucapkan terima kasih. Terus ikuti diskusi kita pada sore hari ini hingga akhir. Insya Allah ada manfaatnya ya teman-teman. Hai semuanya yang udah bergabung, terima kasih. Oke, baik. Diskusi kita pada sore hari ini adalah untuk memenuhi tugas KKN saya, yaitu pada bidang moderasi beragama, yang dimana nanti yang mau kita bahas itu adalah moderasi beragama, kunci toleransi dan juga kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang dimana nanti narasumber kita adalah narasumber yang sangat luar biasa. Nanti ada Kak Natasha Khairani SPD. Nah, langsung saja kita undang Kak Natasha Khairani. Kita tunggu sebentar, sembari narasumber kita bergabung. Teman-teman boleh loh siapin minuman atau cemilan. Oke, baik. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum, Kak Aca. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kak Aca. Terima kasih, Kak Aca, udah mau meluangkan waktunya untuk Lisa, untuk kita semua. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya Lisa kenalkan dulu siapa Kak Natasha Khairani ini. Kak Natasha Khairani SPD adalah alumni dari S1 Pendidikan Agama Islam Minsus Riau, yaitu tingkatnya sendiri. Alhamdulillah udah selesai, udah dapat gelar SPD ya Kak. Alhamdulillah. Baik, Lisa bacakan riwayat pendidikan dari Kak Natasha. Izin Kak? Kak Natasha Khairani adalah lulusan dari SMP IPB Dar Al-Ma'arif Pekanbaru, lalu tamatan dari SMA Negeri 2 Pekanbaru, dan terakhir S1 di Pendidikan Agama Islam UIN Riau. Nah, dari pengalaman organisasi Kak Aca ini, Masya Allah, ini banyak sekali ya teman-teman, bisa bacakan. Pernah bergabung dengan Rohis FS Nuri, Lagzis Peduli Sahabat Muda Pekanbaru, lalu menjadi anggota HMJ PAI, lalu menjadi ketua dari Dinas Kemuslimahan dari HMJ PAI, terus juga menjadi relawan Darut Tauhid Peduli, lalu professional trainer Teens Pro Indonesia, dan terakhir dakwah dan juga kaderisasi FSR MM. Pengalaman kerjanya juga Masya Allah banyak sekali Kak Aca. Yang pertama, menjadi pendidik di relawan Cekgu Muda Tarbiyah, lalu menjadi guru SD di bimbingan belajar Rumah Ceria, lalu guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 001 Desa Gema, lalu menjadi guru akidah akhlak di MTS Desa Gema, guru ngaji baca Iqra di Musola Asyuhada Desa Gema, pernah juga mengajar di Yayasan Al-Huda Pekanbaru, menjadi guru kelas 1 MDA di MDTA Amnatul Jihad, dan yang terakhir menjadi guru private di bimbingan belajar Best Learning. Masya Allah, dari latar belakang pendidikan Kak Natasha, sudah terlihat ya teman-teman semua sangat luar biasa narasumber kita pada sore hari ini. Jadi jangan lupa ikuti terus dari awal sampai akhir. Oke, sekarang langsung aja kita mulai diskusi kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Natasha Khairani, kita persilahkan. Terima kasih kepada Lisa atas kesempatan yang telah diberikan. Suara kakak terdengar? Terdengar Kak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah dapat bertatap muka walaupun berbatas layar. Nah, jadi kita di sini
zaman sekarang sudah canggih, kita dari manapun dapat bertemu ya, walaupun pada saat ini kita terhalang oleh kondisi pada saat dengan pandemi COVID ini yang dari tahun 2020 hingga sekarang yang belum selesai juga. Kita berdoa semoga Indonesia makin membaik dan kita bisa beraktivitas semula. Amin ya rabbal alamin. Nah, menghadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, mohon maaf sebelumnya kepada Lisa dan para audiens ini kalau ada terdengar suara-suara bising karena ini saya lagi di luar rumah ya, di halaman rumah, pengen lebih cari suasana yang lebih dingin gitu. Yang lebih baru dan biar dapat angin-angin sorenya. Baik, ketemu lagi dengan saya Natasha Kirani dalam proker KKN oleh Lisa, mahasiswa PAI Winsus Karyo angkatan 18 dengan tema moderasi beragama, kunci toleransi dan kerukunan. Nah, pada sore hari ini, sore berkah terus, Masya Allah. Nah, jadi pada sore hari ini, mungkin saya juga kuliah dulu di Winsus Karyo, jurusan pendidikan agama angkatan 2016. Mungkin tahun kami lah tahun terakhir yang dapat merasakan KKN langsung terjun ya ke desa-desa, beda sama 2 tahun terakhir sekarang untuk angkatan 17 sama 18 itu ada terbagi ya. Dari saya ada online dan offline juga ya. Iya Kak, bener Kak. Nah, KKN-nya di sini terbagi ya. Kalau dulu kami pada zamannya itu harus langsung terjun ke lingkungan perdesaan, masyarakat yang terpencil yang jauh dari kota. Nah, kalau beda dengan sekarang, anak-anaknya boleh mahasiswanya bisa ber-KKN di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, karena walaupun dengan seperti itu tidak menghalangi semangat adik-adik semua untuk terus dapat menebar manfaat dan kebaikan, terkhususnya untuk masyarakat. Karena fungsi dari KKN tersebut, kita dapat memberikan apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan di lingkungan masyarakat tadi. Nah, contohnya dalam tema KKN pada tahun ini adalah banyak meningkatkan tentang moderasi beragama. Nah, berbicara tentang moderasi beragama, pasti kita akan bertanya tentang apa moderasi agama, terus apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, berbicara tentang moderasi, pasti akan timbul pertanyaan. Yang pertama, apa itu moderasi beragama? Yang kedua, bagaimana? Mengapa kita harus bermoderasi beragama? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk moderasi beragama? Nah, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu moderasi beragama. Nah, dalam Kementerian Agama mengatakan, Kementerian Agama tengah mendorong penguatan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Itu dari moderasi agama merupakan sebuah program dari Kementerian Agama sendiri. Nah, jadi intinya moderasi beragama itu sendiri adalah sebuah moderasi agama itu ada sikap beragama sendiri, terdiri dari 2 kata. Yang pertama dan agama. Nah, moderasi itu sendiri adalah sikap, cara pandang. Nah, di sini letaknya moderasi agama itu di tengah-tengah. Nah, tidak ekstrim. Jadi di sini adanya moderasi agama mengajak masyarakat untuk tidak terlalu ekstrim. Nah, ekstrim di sini tidak terlalu tidak terlalu berlebih-lebihan memandang sesuatu. Nah, jadi ekstrim di sini ini ada terbagi 2. Ada yang menganggap agama itu mudah, ada yang mengenteng-entengkan agama. Itu juga dapat disebut dengan ekstrim. Nah, yang kedua, ada yang terlalu berlebihan dalam menafsirkan agama. Nah, jadi berbeda ya antara agama dan tafsir agama.
Kalau agama itu sendiri sudah mutlak, seperti halnya sholat. Dalam Islam ya, dalam Islam misalnya sudah ada sholat, puasa, zakat, itu sudah ada aturannya. Ada rukun iman dan rukun Islam, tapi beda dengan tafsir agama, cara pandang. Nah, di sini adanya program pemerintah, moderasi beragama ini ingin mengubah masyarakat untuk tidak ekstrim dan berlebihan, ingin meletakkan moderasi agama ini kita berada di tengah-tengah. Nah, agar sikap kita tidak berlebih-lebihan dan kita harus bisa memiliki sifat toleransi dan menghargai satu sama lain. Seperti halnya kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya beragam negara. Indonesia sendiri terdiri dari suku bangsa, bahasa, adat istiadat. Indonesia kaya akan keanekaragaman. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, agama Buddha, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, jadi di Indonesia sendiri sudah terdiri dari 6 agama. Nah, intinya kita harus saling menghargai dan saling toleransi sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi di Indonesia kan bukan juga negara Islam. Jadi di Indonesianya sendiri aja sudah ada 6 beragama. Nah, bagaimana dan Indonesia harus hidup bermasyarakat, saling menghargai dan harus punya sikap toleransi yang tinggi. Nah, di sini dalam moderasi beragama ini makanya kita harus memiliki sifat toleransi, sikap saling menghargai, perlu ada ingin menjunjung tinggi sikap toleransi dan rasa menghargai antara umat beragama tentunya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, mungkin Lisa bisa tolong bacakan Quran Surat ayat Al-Qurannya dan artinya. Oke, baik Kak. Al-Hujurat ayat 13 ya Kak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, baik. Masya Allah, sungguh indah didengar dan sungguh merdunya bacaan Quran surat Quran yang telah dibacakan oleh Dek Lisa ya. Nah, semoga dengan Al-Quran di pertengahan acara kita ini dapat membawa keberkahan. Nah, dalam Quran Surah Al-Hujurat tadi sudah jelas ya, yang artinya bahwa Allah sendiri telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Bahwa Allah sudah menciptakan manusia ada laki-laki, ada perempuan.
Dan Allah juga menciptakan manusia itu bersuku, berbangsa yang berbeda-beda. Apa tadi dalam surat akhir ayat itu? Agar kita saling mengenal. Nah, dalam Al-Quran sendiri kita sudah dijelaskan bahwa Allah itu sendiri sudah menciptakan manusia itu memiliki perbedaan ya, memiliki perbedaan dari bahasa, suku, bangsa dan agamanya. Nah, bahkan di Indonesia, kita kembalikan kepada Indonesia sendiri, apalagi di Indonesia ya memiliki keragaman yang sangat banyak, tetapi kita dapat hidup rukun gitu. Kita harus bisa hidup rukun walaupun kita memiliki perbedaan dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan dari Sabang sampai Merauke, kita semua memiliki perbedaannya, memiliki perbedaan, tetapi kita memiliki kita memiliki negara bangsa yang sama, yaitu negara Indonesia, dan kita juga punya Pancasila sendiri dasar negara kita. Nah, jadi di sini adanya moderasi agama bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan tentram. Nah, jadi dalam Quran surat tadi dijelaskan bahwa moderasi, diingatkan sekali lagi, moderasi beragama ini adalah cara pandang. Moderasi beragama di sini adalah cara pandang bagaimana sikap kita memahami dan mengamalkan acara agama. Nah, jadi di sini moderasi beragama ini bukan untuk mengadukan bagaimana peraturan beragama ya, tapi moderasi agama ini ingin mengubah bagaimana cara pandang dan sikap seseorang dalam beragama. Nah, moderat di sini itu adalah sikap. Nah, jadi ditegaskan oleh Menteri Agama kita bahwa kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu ekstrim gitu dalam beragama. Nah, jadi perlu adanya sikap toleransi dan keadilan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman semua bahwa agama adalah pedoman hidup. Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita di sini dan Islam sendiri adalah agama yang membawa perdamaian. Nah, jadi tidak ada yang mengatasnamakan agama untuk dapat merusak negara sendiri. Ada kan kadang orang atas nama agama kita nggak apa-apa gitu, nggak boleh kita misalnya dalam atas dasar agama untuk menghancurkan negara gitu, tidak ada ya. Jadi kita sebagai agama itu sendiri adalah agama perdamaian, tidak ada perkelahian atau saling tidak menghargai satu agama di agama lainnya. Dan agama Islam sendiri adalah agama yang membawa perdamaian. Jadi sebagai orang yang memeluk agama Islam, kita harus mengayomi dan kita harus mengayomi dan menghargai. Nah, jadi apa sih peran moderasi agama di sini adalah kita tuh harus bagi sikap yang seimbang. Nah, moderasi agama ini ingin mengajak kita untuk seimbang. Seimbang antara apa? Antara dunia dan akhirat. Nah, jadi dunia dan akhirat itu harus seimbang. Terus hati dan akal harus seimbang. Rasio dan norma harus seimbang. Idealisme dan fakta harus seimbang. Individu dan masyarakat harus seimbang dalam urusan agama. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus memperbaiki diri kita tentunya. Kita harus memperbaiki diri kita, membangun solidaritas, dan harus saling menghargai, dan berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Nah, walaupun di dalam moderasi agama di sini menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan toleransi antara beragama, kita tetap harus berpegang teguh pada akidah. Misalnya ketika ada umat non-muslim lagi berpesta-pesta, mereka minum alkohol atas dasar toleransi, kita ikut untuk meminum alkohol, itu tidak boleh ya, karena sudah jelas dalam agama kita bahwa haram hukumnya untuk meminum minuman keras tersebut. Dan sepertinya juga umat Hindu melarang, kalau bagi umat Hindu tidak boleh yang memakan sapi. Nah, karena atas toleransi dia ikut makan sapi, itu tidak juga boleh. Nah, jadi tetap kalau akidah, kalau dalam moderasi agama, soal akidah itu tetap harus berpegang teguh, tidak ada namanya tapi sikap kita itu harus toleransi. Di sini yang ditoleransi itu adalah sikap kita, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita saling menghargai antar beragama. Contohnya ketika umat Islam sedang merayakan hari besarnya, maka
umat non-muslim menghargai mereka. Begitu juga sebaliknya, ketika umat non-muslim sedang merayakan hari besarnya, maka kita sebagai bukan umat non-muslim tersebut, kita harus menghargainya. Nah, itu di situ peran moderasi agama ini. Bagaimana sikap kita saling menghargai dan cara pandang kita. Nah, moderasi agama itu berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, jadi peran moderasi agama itu sendiri berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, jadi sikap kita bagaimana? Akan tetapi sikap yang pertama adalah tasamuh, penuh toleransi. Nah, jadi di sini kita harus penuh toleransi. Yang kedua, tawassuh dan iktidal, itu berpegang teguh pada keadilan. Yang ketiga, tawazun, artinya seimbang. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, seimbang yang baik. Jadi sikapnya kita di sini toleransi itu harus seimbang. Makanya orang yang memiliki sikap moderat itu, ketika dia bertegur sapa dengan yang lain, maka dia akan tersenyum. Sebagaimana Allah mengatakan senyum. Nabi mengatakan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, ketika kita melihat orang lain, maka kita berikanlah senyum. Itulah salah satu sikap kita bersikap moderat. Nah, yang kedua, ketika ada orang datang kepada kita untuk mengajak berdiskusi atau berdebat, maka sikap kita adalah kita harus memiliki hati yang baik. Ketika ada orang datang kita harus hati yang baik, tenang, dan kita menghargainya dan kita mendengarkannya sebagaimana dan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagaimana panggillah atau turunlah ke jalan Tuhanmu cara yang hikmah dan berilah nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang bermartabat dan dengan adab, dengan akhlak ini. Inilah gerakan moderasi yang beragama. Dan yang ketiga, ketika Nabi Muhammad didatangi oleh orang yang lemah, maka bagaimana sikap Rasulullah? Nah, di sini adalah suri teladan dan sikap yang baik adalah kita meniru sikapnya Rasulullah. Nah, ketika ketika ada orang yang lemah datang kepada kita, maka sikap kita adalah menyambutnya dengan hati yang riang, dengan hati yang senang hati, dan memberikan apa yang kita saling menghargainya, walaupun yang datang kepada kita itu adalah orang yang lemah atau orang yang rendah daripada kita, maka kita tidak boleh, maka kita harus menghargai dan memberikan sikap yang paling empati. Nah, itu tadi. Nah, jadi inti dari moderasi tadi tersebut, kita tidak perlu panik atau tidak perlu risau, dan kita jangan terlalu ekstrim ya, jangan terlalu ekstrim dalam menghadapi perbedaan. Dan kita emang hidup berbeda-beda ya. Kita di Indonesia ini kita emang makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Nah, dengan itu kita harus saling menghargai dan punya toleransi yang tinggi. Fungsinya moderasi agama itu sendiri adalah untuk mengubah sikap kita yang terlalu ekstrem terhadap yang lain itu menjadi sikap yang saling menghargai dan toleran. Nah, kita sendiri saja yang memiliki saudara kembar gitu ya, pasti ada sedikit perbedaannya, apalagi dalam beragama. Nah, di sini maka perlunya peran penting bagaimana sikap kita dalam bermoderasi beragama. Nah, sebagaimana kalau kata Kementerian Agama, 4 yang telah membuktikan bahwa kita memiliki sikap toleransi adalah yang pertama, kita memiliki sikap cinta tanah air. Nah, di sini apakah kita sudah mencintai tanah air kita? Nah, ada orang mungkin yang terlalu misalnya ekstrem, kita tuh ada yang terlalu cinta saja terhadap agamanya, ada yang terlalu cinta saja terhadap agama, tidak mempedulikan bagaimana kehidupan tanah air ini. Ada begitu juga sebaliknya. Ada yang sangat mencintai, menjunjung tinggi idealisme, nasionalisme, tapi tidak mengaitkan bagaimana agama yang dianutnya. Nah, jadi kita harus seimbang ya antara agama dan dunia. Nah, jadi itu perlunya tadi keseimbangan. Kita harus berpegang teguh.
menurut yang apa kita yakini, dan harus seimbang dengan keadaan negara pada saat ini. Nah, yang kedua, kita harus punya toleransi yang tinggi. Itu tadi sudah banyak yang dicontohkan tadi, bagaimana sikap toleransi menghargai umat beragama. Nah, tentu perlunya adanya sikap toleransi apapun itu, dari berbeda agama maupun sesama tetangga, sama teman saja, kita harus punya rasa toleransi, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Itulah perlunya peran toleransi. Nah, jadi ini tidak boleh terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Kita harus berada di posisi di tengah. Nah, yang ketiga, anti kekerasan. Nah, di sini kita tidak boleh terlalu keras ya dalam memandang sesuatu. Kita sebagai umat, kita harus cinta perdamaian, dan jangan terlalu keras dalam menghadapi sesuatu. Nah, yang terakhir, akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, jadi banyak ya, seperti contohnya budaya-budaya lokal ini, banyak misalnya ada satu, ini ada terbagi ya, perbagian ekstrim ini sebenarnya banyak ya kalau teman-teman semua mau. Itu pembahasannya itu lebih luas, tapi mungkin cukup antara ekstrim-ekstrim di sini. Mungkin dalam budaya lokal kita sendiri ada yang menganggap bahwa misalnya kita tidak boleh merayakan, misalnya kita ada agama yang terikat oleh budaya gitu. Nah, jadi ada yang menganggap itu tidak boleh, ada yang mengatakan itu bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Nah, itu tadi moderasi agama, posisi di tengah-tengah gitu. Asal kita tidak keluar dari syariatnya. Nah, baik, itu tadi. Jadi posisi kita dalam bermoderasi beragama itu harus berada di tengah-tengah, harus bisa seimbang ya antara dunia dan akhirat, dan bagaimana cara kita menyikapinya tadi. Nah, jadi di sini moderasi agama itu sendiri adalah, moderasi agama adalah sikap, cara pandang. Moderasi agama itu adalah sikap, cara pandang kita, bagaimana kita melihat. Dan mengapa kita harus bermoderasi beragama? Karena Indonesia itu sendiri terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Jadi perlu adanya kita harus bermoderasi beragama. Nah, bagaimana cara kita bermoderasi beragama? Yaitu tadi, kita harus yang pertama saling menghargai, cinta tanah air, memiliki rasa toleransi, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, jadi perlu peran pentingnya ya antara kita harus bisa menyikapi, memilah bagaimana antara moderasi beragama itu tersebut. Nah, baik, mungkin 30 menit itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada diskusi antara Lisa dan kita lebih banyak diskusi saja. Nah, jadi peran pentingnya bagi adik-adik semua yang lagi KKN perlu mensosialisasikan yang moderasi agama itu apa, bisa melalui sosial media ya, atau menyebarkan poster-poster ke masyarakat. Nah, jadi itu makanya itu pentingnya anak-anak mahasiswa KKN ini diterjunkan ke masyarakat untuk dapat mensosialisasikan program pemerintah tersebut, dapat menjelaskan bagaimana apa sih sebenarnya moderasi agama itu, kenapa sih kita harus bermoderasi beragama, dan bagaimana cara moderasi agama. Nah, maka di sini perlunya peran penting mahasiswa untuk dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dan tentunya mahasiswa itu sendiri harus contoh ya, ikon untuk dapat memiliki harus bisa memiliki sikap moderasi agama itu sendiri. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan perjuangan dengan penuh cinta dan kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Aca. Penjelasannya jadi lengkap ya teman-teman, dari pengertian, terus bagaimana sebenarnya kita supaya menjadi manusia yang moderat gitu. Terus ada juga tadi seimbang antara dunia dan akhirat. Kita nggak boleh dalam beragama itu terlalu ekstrim gitu kan, atau terlalu menyepelekan agama gitu kan. Nah, ini kita diskusi aja. Jadi ada nih. Ya. Ada nih. Insya Allah mungkin dari diri kita sendiri, insya Allah kita mungkin
belajar ya untuk moderasi Kak, menghargai, toleransi kayak gitu Kak. Tapi gimana Kak cara kita menyikapi teman-teman kita yang mungkin belum menerapkan prinsip-prinsip dari moderasi ini? Masih banyak teman-teman kita berpandangan bahwa kalau misalnya nih beda agama, kamu kok kamu nggak mau datang sih ke acara perayaan agama saya gitu. Terus kita bilang maaf dia boleh gitu. Terus dia berpikir berarti kamu anti nih terhadap agama saya. Nah, berarti dia tidak memahami cara prinsip dari moderasi itu apa, toleransi itu bagaimana. Jadi kita menolak Kak gitu. Kita nggak bisa datang ke acara perayaan gitu. Saya nggak bisa ngucapin kamu hari raya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi teman itu Kak? Nah, itu tadi ya, dalam beragama agama ini, tentunya dalam soal agama itu sendiri, itu tetap berpegang teguh ya terhadap itu tetap akidah ya. Ini kalau ini kan udah ke akidah ya, makanya. Nah, jadi tetap ketika untuk soal akidah itu tetap kita sudah berpegang teguh yang bagaimana dalam soal kafirun untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi untuk soal agama dan akidah ini kita hanya bisa misalnya ketika dia melakukan perayaan agamanya ya kita misalnya kita tetangganya gitu, misalnya kita tetangganya terus dia melakukan ya kita cara toleransi itu bagaimana, mungkin kita tidak ribut-ribut dalam lingkungan dalam rumah kita, biasanya kita di rumah sering menghidupkan musik gitu, tapi ketika kita tahu bahwa tetangga kita yang sedang merayakan apa, kita matikan suara musik kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara kita bertoleransi dalam agama. Jadi walaupun nanti kita harus kasih penjelasan, kalau ini soal akidah, cara kita menyikapi toleransi agamanya ya seperti itu. Nah, apabila dia tidak bisa menerima argumen kita, ya sudah kita nggak usah bersikeras untuk menjelaskan kepadanya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Orang yang memiliki sikap moderat itu ketika dia diajak berdebat atau dia orang datang kepadanya untuk berdiskusi, maka sambutlah ia dengan hati yang gembira, dan ketika dia diajak berdebatlah dengan bersahabat dan memiliki adab, dan berikanlah dia nasihat-nasihat yang baik. Apabila dia tidak dapat mengerti, ya sudah, kita tidak usah selalu berlama-lama menanggapinya. Kalau dia tidak dapat, kita tinggalkan saja demi untuk perdamaian antara kedua belah pihak ya, supaya tidak ada terjadi perselisihan yang panjang gitu. Jadi lebih baik kita nih kayak menghindar perselisihan saja agar kita hidup damai. Nah, kan tujuan dari moderasi agama itu tadi untuk menciptakan kerukunan hidup yang tenang dan menghargai perbedaan. Mungkin itu saja. Masya Allah. Jadi toleransi ini bukan semuanya harus ditoleransi ya Kak. Ada yang toleransi yaitu akidah ya Kak. Nah, jadi kalau secara sikap gitu mungkin itu harus toleransi terhadap teman kita yang berbeda agama. Tapi kalau udah punya akidah itu nggak ada neko-neko lagi, emang nggak boleh. Alhamdulillah. Waktunya juga udah menunjukkan pukul 17.06 ya Kak. Benar ya? Nah, alhamdulillah udah cukup lama juga kita berdiskusi. Mungkin banyak juga alhamdulillah udah bergabung. Terima kasih saya ucapkan. Nah, untuk Kak Natasha Khairani, terima kasih Kak, terima kasih dengan banyak-banyaknya kan waktunya bisa kita berdiskusi di live ini. Semoga bermanfaat apa yang Kakak sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang moderat dalam agama. Karena itulah kunci dari toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Karena kita berbeda agama, tetapi kita tetap satu tanah air, itu tanah air Indonesia. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Raja dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurang, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ca. Sama.